Shalom anak-anak, bagaimana kalian semua di rumah? Sehat? Saat ini kita akan bersama-sama kembali belajar pelajaran kita pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Tuhan berikan kesehatan bagi kami. Kami hendak belajar, kiranya Tuhan berikan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan melanjutkan lagi, yaitu pelajaran kita dengan tema Tuhan selamatkanlah kami. Nanti kalian bisa membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Saat ini Mr. Timo akan bercerita tentang Tuhan Yesus menghentikan angin ribut. Suatu hari Yesus berbicara kepada banyak orang di tepi danau Galilea. Ia menceritakan kepada mereka banyak kisah tentang kerajaan Allah. Lalu orang banyak itu pulang dan Yesus merasa letih. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Mari kita mendayung ke seberang danau, supaya orang banyak tidak mengikutinya dan Tuhan Yesus bisa beristirahat." Di danau Galilea itu terletak 230 meter di bawah permukaan laut. Danau ini dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga angin bisa saja selalu bertiup ke daerah sekitar danau, sehingga kadang danau itu bisa menyebabkan badai yang hebat. Para murid Yesus naik ke perahu kecil bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendayung dan mengayuh menyeberang di danau Galilea itu. Lalu kemudian karena capeknya Tuhan Yesus berbaring lalu tertidur. Namun tidak lama kemudian ketika mereka berada di tengah danau, angin mulai bertiup sangat kencang. Makin lama tiupannya makin kencang lagi. Ombak besar mulai menyembur ke dalam perahu. Perahu itu diombang-ambingkan oleh ombak. Badai mengamuk hebat sekali, sehingga para murid mulai menjadi takut. Padahal mereka adalah nelayan yang berpengalaman, namun menghadapi angin badai yang sangat besar itu menciutkan hati mereka sehingga mereka menjadi takut. Mereka ada panik, merasa takut karena perahu itu hampir penuh dengan air dan hampir tenggelam, dan mereka sudah tidak mampu untuk mendayung lagi. Tetapi Yesus tertidur dengan lelap ketika ada badai itu. Murid-murid berkata satu sama lain, "Tidak lama lagi perahu ini akan penuh dengan air dan kita akan tenggelam." Akhirnya dengan berat hati mereka membangunkan Yesus. Kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, selamatkanlah kami. Kita semua akan tenggelam. Lihatlah badai itu." Yesus membuka matanya. Ia melihat ombak yang sangat besar. Ia mendengar angin menderu. Yesus bertanya kepada murid-murid, "Mengapa kamu takut?" Yesus tidak takut. Ia berdiri di perahu itu. Angin bertiup kencang dan ombak mengguncang perahu itu. Tetapi Yesus tetap berdiri. Yesus memandang ombak yang mengamuk itu. Kemudian ia memerintahkan angin berhenti bertiup.
dan ia memerintahkan ombak untuk diam. Seketika angin pun segera berhenti bertiup dan ombak berhenti mengamuk. Danau itu menjadi tenang sekali. Murid-muridnya saling berpandangan. Mereka berbisik satu sama lain, "Yesus sungguh sangat hebat." Angin mematuhinya dan air danau pun taat kepadanya. Ini adalah sebuah cerita di dalam Alkitab, mukjizat Tuhan Yesus yang meredakan angin badai yang begitu besar bisa diredakan oleh Tuhan Yesus. Permintaan para murid kepada Tuhan Yesus agar meneduhkan angin ribut adalah contoh bahwa manusia itu bergantung kepada Allah. Para murid tidak mampu untuk mengendalikan angin ribut, tidak mampu untuk mengendalikan kapal mereka. Mereka justru merasa takut, mereka takut mati tenggelam. Di tengah-tengah ketakutan itu mereka sadar, mereka kemudian mencari Tuhan Yesus. Rasa takut para murid ini membuktikan bahwa manusia adalah manusia yang sangat terbatas dan membutuhkan penyelamat untuk menolong mereka. Penyelamat yang sejati adalah Tuhan Yesus. Dia murid-muridnya benar karena dia datang menemui Tuhan Yesus dan minta tolong untuk diselamatkan. Alkitab memberikan banyak contoh bagaimana seharusnya kita bergantung kepada Allah. Salah satu bagian Alkitab dari Markus 4:35 sampai ayat yang ke-41 menceritakan keadaan murid-muridnya Yesus yang ketakutan ketika berada dalam bahaya. Mereka menggantungkan harapannya pada pertolongan Yesus. Yesus mendengar mereka dan menyelamatkan dari bahaya. Pengalaman hidupmu sehari-hari dapat juga menjadi contoh nyata dalam kebergantunganmu kepada Allah. Ketika kamu sakit, kamu bergantung kepada Allah supaya Allah menyembuhkan, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Ketika kamu tes, mau ujian, kamu berdoa kepada Allah supaya Tuhan memberikan hikmat sehingga bisa menjawab soal-soal. Contoh-contoh tersebut menjadi bukti bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikian tadi pelajaran kita, dan untuk anak-anak kalian ada tugas, yaitu yang pertama, berikan contoh kebergantungan manusia kepada Allah yang ada dalam cerita Alkitab. Contohnya tadi Yesus meredakan angin ribut. Contoh kebergantungannya adalah para murid ketakutan sehingga mereka membutuhkan pertolongan Yesus untuk menyelamatkan mereka. Dan banyak sekali contoh di dalam Alkitab. Kalian cari 3 saja lalu kalian jawab ya. Yang kedua adalah berikan 3 contoh kebergantunganmu terhadap Allah dalam hidup sehari-hari. Contoh diri saya pada waktu sakit, saya berdoa meminta Allah menyembuhkan. Lalu kalian cari lagi 3 contoh kebergantunganmu terhadap Allah. Demikian tadi pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran hari ini. Tuhan memberkati kami supaya kami bergantung hidup kami sepenuhnya di dalam kuasa tangan-Mu.